sahabat Pancasila, memasuki waktu-waktu menjelang 2024, terutama menjelang bulan Oktober dalam rangka penetapan calon presiden dan wakil presiden, dalam pesta demokrasi kali ini, sepertinya ada sesuatu yang hilang jika kita bandingkan dengan peristiwa 2019 silam. Karena pada peristiwa 2019 silam, pada waktu atau momentum-momentum seperti ini, kita lihat bagaimana agama dimainkan sedemikian rupa dalam rangka mendapatkan keuntungan politik dalam proses demokrasi atau proses politik menuju kekuasaan. Saat ini kita lihat seolah-olah kaum kadrun sementara tertidur, kaum kadrun adem, kaum kadrun tenang, seolah-olah tidak bersuara. Memang kemarin kita lihat sempat ada riak-riak kecil ketika Novel Bamukmin mengatakan bahwa dia bakal memberikan atau mengarahkan dukungannya kepada Prabowo. Ketika pernyataan itu keluar, semua orang lalu berpikir bahwa Prabowo masih memiliki kiblat dengan kelompok-kelompok lamanya. Namun setelah melihat bahwa pernyataan Novel Bamukmin ini seolah-olah tidak efektif secara politik, sang Novel kemudian tutup mulut dan sampai hari ini tidak ada lagi pernyataan-pernyataan dari Novel dan golongan kadrunya tentang kontestasi pemilu baik Pilpres maupun Pileg di 2024. Namun kita perlu waspada, jangan sampai kita kemudian terlena dan merasa bahwa mereka sementara tertidur. Saya meyakini bahwa kaum radikal, kaum intoleran, kaum yang begitu keras memainkan isu agama dalam proses pemilu 2019 silam, sementara menunggu momentum atau sementara menunggangi proses ini dalam cara yang senyap. Kita bersyukur karena sampai hari ini Nahdlatul Ulama sebagai salah satu ormas Islam terbesar sudah menyatakan dan menarik sebuah garis tegas bahwa dalam proses pemilu 2024 mereka menolak secara keras dan mengawal pemilu agar tidak sampai terjadi sebuah polarisasi dari proses politik yang kental dengan isu-isu identitas. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menolak politik identitas dipakai oleh para tokoh yang hendak maju di arena pemilu 2024. Menurut Gus Yahya, siapapun yang ingin maju menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden harus berdasarkan prestasi dan kredibilitas. Kami menolak politik identitas, kami menolak dijadikannya identitas apapun, termasuk identitas Islam, identitas agama, termasuk identitas NU untuk sebagai senjata politik untuk menggalang dukungan. Siapapun yang hendak maju, yang hendak menawarkan diri sebagai calon apapun, hendaknya didasarkan pada prestasinya, kredibilitas. Pernyataan dari Ketua PBNU bahwa mereka menolak politik identitas, mereka tidak mau dibawa atau digiring untuk kepentingan politik agar NU tidak terpecah belah, adalah sebuah pernyataan yang arif, sebuah pernyataan yang memberikan kekuatan kepada semua anak bangsa yang cinta terhadap negeri ini, bahwa bangsa ini akan aman dan baik-baik saja dalam proses pemilu 2024 dan dalam proses keberlanjutan pembangunan. Nahdlatul Ulama menjadi satu-satunya ormas Islam yang begitu seksi untuk ditarik dalam kepentingan politik untuk kepentingan kekuasaan. Kita lihat sampai hari ini bagaimana tokoh seperti Yeni Wahid, Khofifah Indar Parawangsa, Mahfud MD menjadi orang atau perwakilan NU atau representasi NU seolah-olah yang berusaha digiring tarik untuk kepentingan politik. Namun mereka hingga hari ini secara hati-hati, secara cermat, bahkan secara tegas menyampaikan posisi mereka tentang nasionalisme, menyampaikan posisi mereka tentang persepsi kebangsaan, menyampaikan posisi mereka tentang kebersamaan dan kebinekaan. Nahdlatul Ulama menjadi sebuah organisasi massa ormas Islam terbesar yang telah mampu mendistribusikan nilai-nilai keagamaan dalam konteks sosial, dalam konteks kemanusiaan yang sifatnya universal. Dan Nahdlatul Ulama lagi-lagi menunjukkan bahwa mereka adalah ormas Islam
yang tegak berdiri untuk kepentingan Indonesia, untuk kepentingan nasional, dan untuk kepentingan kebersamaan serta kebinekaan. Bagi mereka, agama adalah urusan privat. Agama tidak boleh ditarik dorong untuk kepentingan politik, namun agama harus memberikan warna dalam konteks nilai, dalam konteks kebaikan, dalam konteks kemaslahatan bersama untuk kepentingan bangsa dan negara. Sahabat Pancasila, kita bersyukur bahwa Indonesia yang beraneka ragam, Indonesia yang heterogen, Indonesia yang kaya dengan perbedaan, dianugerahi Ormas Nahdlatul Ulama yang menjahit, menjaga, dan mengawal agar warna-warni Indonesia ini tidak sampai pudar, apalagi hilang, hanya karena kehadiran kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok intoleran, bahkan kelompok-kelompok yang serakah terhadap kekuasaan, kemudian memain benturkan perbedaan yang sesungguhnya menjadi harmoni dari keberadaan dan keberagaman Indonesia. Terima kasih Nahdlatul Ulama, ormas Islam terbesar Indonesia yang sampai hari ini masih menjadi kepercayaan sebagian besar masyarakat Indonesia dan menjadi jaminan keberlanjutan Ibu Pertiwi. Salam Pancasila.